Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rizkia, nomor induk mahasiswa 31/2021-002 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Halo teman-teman, kalau ngomongin cerita dongeng dari barat yang populer di Indonesia, tentu saja ada banyak sekali. Tak hanya Cinderella dan Putri Salju, di sini kamu bisa menyimak kisah lengkap cerita dongeng Rapunzel yang memiliki rambut yang sangat panjang. Putri Rapunzel, dia adalah putri yang hilang, diculik seorang penyihir. Rapunzel adalah seorang putri yang cantik dengan rambut panjang berwarna emas dan magis yang dengan bantuan pencuri tampan Flynn Rider meninggalkan menara yang terisolasi untuk menjelajahi dunia luar. Seperti Mulan, namun Rapunzel juga diambil dari nama bunga, yaitu bunga berwarna ungu muda. Makna nama ini tercermin dari pakaiannya yang berwarna ungu muda dan kekuatannya yang bersumber dari bunga tersebut. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Sang istri gemar duduk di dekat jendela sambil melihat ke taman. Dia senang melihat bunga lampion yang sangat indah. Tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Makin hari wajahnya makin memucat. Sang suami berkata, "Wahai istriku, sekiranya apa yang bisa membuatmu sembuh?" Sang istri menjawab, "Andai aku bisa mendapatkan bunga yang sangat indah di hamparan kebun itu." Karena kecintaannya terhadap sang istri, sang suami menuruti kemauan istrinya. Setiap malam, dia memanjat ke dinding taman untuk memetik bunga lampion itu. Setelah mendapatkannya, ia memberikan bunga itu kepada istrinya. Suatu malam, saat sang suami hendak mengambil bunga lampion seperti biasanya, tiba-tiba muncul seorang penyihir. "Berani sekali kamu mengambil lampion-lampion milikku tanpa seizinku," gertak si penyihir dengan keras, membuat sang suami takut. "Maafkan aku mengambil bunga lampion ini untuk istriku," ucap sang suami dengan gugup. Penyihir terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kau boleh mengambil lampion ini 3 kali lipat dari yang kau bawa malam ini, tapi dengan satu syarat. Anak yang dilahirkan istrimu harus diberikan padaku." Dengan ketakutan, sang suami terpaksa menyetujui persyaratan si penyihir. Tak lama kemudian, sang istri hamil. Setelah beberapa bulan mengandung, lahirlah bayi cantik tersebut yang diberi nama Rapunzel. Namun, kebahagiaan sang suami dan istri seketika lenyap ketika datang si penyihir, pemilik bunga lampion tersebut. Tanpa menunggu waktu lama,
si penyihir segera membawa Rapunzel. Sang suami dan sang istri terpaksa melepas kepergian Rapunzel dengan sedih. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Sayangnya, dia dikurung oleh si penyihir di menara yang amat tinggi yang terletak di hutan. Menara itu tidak memiliki tangga ataupun pintu, hanya ada jendela yang sangat kecil di sana. Ketika si penyihir hendak naik ke menara, dia akan berdiri di bawah menara dan berseru, "Rapunzel, Rapunzel, cepat ulurkan rambutmu ke bawah untukku." Panggilan itu sudah tidak asing lagi bagi Rapunzel. Dia hafal apa yang harus dilakukannya. Dengan segera, Rapunzel membiarkan rambutnya terurai hingga ke bawah. Ya, rambutnya yang sangat panjang dan digunakan si penyihir untuk naik ke atas. Setiap hari, Rapunzel menghabiskan waktu dengan menyanyi, melukis. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di menara. Dia merasa kesepian dan ingin keluar dari menara tersebut. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang menyusuri hutan dengan menunggangi kuda. Saat itu, Rapunzel sedang bernyanyi dari menaranya. Suara Rapunzel yang sangat merdu membuat pangeran menjadi penasaran. Pangeran menelusuri asal suara. Sampailah ia di menara tempat tinggal Rapunzel. Ketika melihat penyihir dari kejauhan, pangeran segera bersembunyi. Pangeran segera bersembunyi di belakang pohon. Diam-diam, ia mengamati si penyihir yang sedang memanggil Rapunzel. Tahulah pangeran bahwa Rapunzel selalu mengulurkan rambutnya ke bawah saat penyihir memanggilnya. Keesokan harinya, pangeran melakukan hal yang sama. Ia memanggil Rapunzel dari bawah agar Rapunzel mau mengulurkan rambut indahnya. Awalnya, Rapunzel ketakutan dengan kehadiran pangeran. Tetapi, karena pangeran berniat baik dan berbicara dengan sangat ramah, ketakutan Rapunzel hilang. Setiap malam, pangeran menemui Rapunzel karena si penyihir datang di siang hari. Suatu ketika, pangeran mengutarakan niatnya kepada Rapunzel. Ia ingin Rapunzel menjadi istrinya. Rapunzel lalu menyetujui keinginan pangeran. Dia bergumam, "Pangeran tampan ini akan menyayangiku melebihi ibu angkatku." Dan dia berkata kepada pangeran, "Aku akan pergi bersamamu, pangeran, tapi aku tak tahu cara turun dari menara ini." Rapunzel dan pangeran berpikir sejenak. Tiba-tiba, Rapunzel mempunyai ide. Ia meminta pangeran untuk membawa gulungan sutra untuk menenunnya, dan hasil tenunan tersebut dapat dijadikan tali untuk Rapunzel turun. Suatu hari, tak sengaja Rapunzel berkata kepada si penyihir, "Ibu, mengapa engkau lebih berat daripada pangeran?" Tentu hal itu membuat si penyihir marah.
Ia langsung membawa Rapunzel ke sebuah gurun. Di sana, tanpa belas kasih, ia memotong rambut indah Rapunzel. Malam harinya, pangeran datang menemui Rapunzel. Tetapi betapa terkejutnya pangeran ketika yang ditemuinya bukan orang yang dia cintai, melainkan penyihir jahat. Kau tak akan pernah lagi dengan gadis bersuara indah itu. Aku akan membuatmu tidak dapat melihat dunia, agar kau selamanya tidak bisa melihat Rapunzel, seru si penyihir. Dengan hati yang sangat sedih, pangeran pergi meninggalkan menara. Sayangnya, saat pangeran turun, tak sengaja matanya tertusuk oleh duri. Benarlah kutukan si penyihir. Pangeran tidak bisa melihat lagi. Bertahun-tahun, pangeran hanya bisa meratapi kesendiriannya. Ia berjalan tak tentu arah dan kebingungan. Tibalah pangeran di sebuah gurun pasir. Tiba-tiba, pangeran mendengar suara yang tidak asing. Rupanya, gurun pasir itu adalah tempat di mana Rapunzel ditinggalkan penyihir jahat. Rapunzel yang melihat sosok pangeran yang dicintainya segera beranjak menemui pangeran. Dia memeluk pangeran dengan penuh kasih sayang. Tak terasa, air mata Rapunzel menetes menyentuh pangeran. Dengan air mata Rapunzel, pangeran dapat melihat kembali. Mata pangeran pulih seperti sedia kala. Pangeran pun segera membawa Rapunzel ke kerajaannya. Mereka lalu menikah dan akhirnya hidup bahagia. Pesan moral dari cerita singkat Rapunzel gadis berambut panjang ini adalah jangan mudah percaya atau selalu berhati-hati dengan orang lain dan orang terdekat, karena biasanya orang terdekat juga sering menusuk dari belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.